Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Bus yang membawa puluhan siswa mengalami remblong dan menabrak belasan kendaraan di Baturiti, Tabanan. Seorang pria di Banjardenkayu, Delodan, Mengwi, Badung, tewas setelah jatuh ke sumur sedalam 15 meter. Bersepeda sambil berwisata menjelajahi keindahan alam Bali kini gencar ditawarkan kepada wisatawan. Turun pelan. Turun makan tabung mana? Hah? Nah. Tabung tuh nih. Seorang pria di desa Werdi Buana Mengwi, Badung, tewas setelah jatuh ke sumur sedalam 15 meter akhir pekan lalu. Untuk mengambil jenazah korban, petugas SAR menggunakan peralatan khusus dilengkapi tabung oksigen. Atau napas. Sumur yang sempit dan gelap menyebabkan evakuasi berjalan sulit. Pengangkatan jenazah ke atas sumur berlangsung cukup lama. Jasad ditarik ke atas menggunakan alat tripod dan tali khusus. Pegang pakai kaki aja. Setelah kami melaksanakan observasi dan melihat situasi yang ada di lapangan, korban bisa kita evakuasi walaupun dengan suatu kendala-kendala, tapi itu bisa kita atasi dan korban bisa kita evakuasi dalam kondisi meninggal. Korban Acep Tendi diketahui jatuh ke dalam sumur oleh tetangganya. Penyakit epilepsi korban diduga kambuh sehingga korban jatuh ke sumur. Korban mengalami luka di kepala, bahu, lutut, punggung, dan hidung. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bangusada Badung menggunakan ambulans. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Kejaksaan Negeri Gianyar membebaskan seorang tersangka kasus pencurian dari tuntutan pidana. I Ketut Darmawan, pekerja serabutan asal desa Batu Bulan, sempat dihukum di Rutan Gianyar selama 2 bulan. Ia dihukum karena mencuri laptop di sebuah sekolah pada April lalu. Penghentian penuntutan dilakukan setelah ada mediasi antara korban dengan tersangka. Terpenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah dilengkapi dan dipenuhi bahwa antara korban dan tersangka sudah ada perdamaian dan saling memaafkan yang dihadiri juga oleh keluarga tersangka itu sendiri, juga ada kesepakatannya. Begitu juga dihadiri oleh keluarga korban dan tersangka dan juga dihadiri oleh tokoh masyarakat. Di sini ada penyidik juga, ada jaksanya sudah ada. Jadi sampai itu juga bahwa si tersangka ini baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana, sehingga karena sudah ada mereka kesepakatan sehingga bisa dihenti. Yang ini meninggalkan anak, meninggalkan keluarga. Kepepet uang itu untuk anak berobat, tapi belum sempat saya jual, masih ini mikir Jual tengah. Lihat anak-anaknya juga di samping ke Ragana dulu sempat juga sering membantu saat yang sakit. Ini kan yang bikin, karena waktu sakit dia bersama istrinya yang sering nolong dia. Kadang-kadang ini kan yang bikin hati kecil nih, walaupun dia melakukan hal yang tidak baik, tapi jasanya yang selalu ingat gitu. Dan di samping itu juga kasihan juga anaknya juga sedang sakit, situasi makin pandemi kan, yang juga merasa gitu. Ya memang salah, sebenarnya salah, tapi ya kan juga sudah dihukum juga di polsek selama 2 bulan.
Ketut Darmawan ditangkap polisi karena mencuri laptop sekolah di Sukawati 4 April lalu. Tersangka mencuri karena terdesak biaya pengobatan anaknya. Ia dinilai memenuhi syarat untuk memperoleh keadilan restoratif atau berdamai dengan korban. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Toko penjual minyak goreng di Tabanan ramai didatangi pembeli akhir pekan lalu. Sebagian besar merupakan para pedagang makanan di kota Tabanan dan sekitarnya. Mayoritas warga masih membeli minyak goreng curah dibanding kemasan karena lebih murah. Minyak goreng curah dijual Rp18.000 per kilogram, sementara kemasan dijual Rp25.000 per liter. Tak heran bila warga menolak rencana pemerintah menghapus minyak goreng curah. Ya sebenarnya kalau saya nggak setuju Pak, saya pedagang soalnya kalau lebih mahal biasanya kalau kemasan Pak. Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu berharap biar tetap ada minyak curahnya Bu? Iya. Biasanya Bu berapa Bu menghabiskan berapa liter Bu untuk dagang? Nggak banyak sih, wong cuma pedagang Pak, biasa aja paling 5 kilo sih. 5 kilo ya. Jadi harapnya tidak ada diganti ya Bu ya? Iya. Oke. Ibu pedagang apa Bu? Usaha? Bakso Ya. Oke. Rata-rata berapa Bu per hari menghabiskan minyak Bu? Kalau 5 kilo. minyaknya cuma buat goreng kerupuk aja paling 5 kilo 5 aja kilo. Pak. Kenapa Mas nggak setuju? Harganya lebih mahal kalau itu lebih enak. Yang murah, Oh gitu. lebih murah. Kalau lebih murah itu kualitasnya bagaimana Mas? Kualitasnya cuman kurang bagus. Kalau pasan kalau diturunin lagi ya nggak apa-apa. Jadi diturunkan Ya. harapnya ya. Oh, kalau bisa diturunkan. Kalau bisa diturunkan lagi. Oke, baru bisa diganti gitu ke Ya. curah. Ya. Mas pedagangnya? Ya, saya pedagang. Jualan apa Mas? Jualan martabak. Martabak. Jadi dalam sehari berapa kilo Mas habis? Sehari 1 liter. 1 liter ya. Ya. Jadi kalau Mas. buat gorengnya. Oke. Warga mendesak pemerintah tetap mempertahankan minyak goreng curah sambil menunggu harga minyak goreng kemasan turun dan stabil. Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan.